pada saat kita melepas, lepas dulu yang atas, lepas yang bawah, digulung. Karena ini gaun dipakai di ruang isolasi yang risiko terkontaminasi cairan tubuh maupun terkontaminasi oleh udara yang sudah terkontaminasi mikroorganisme, maka cara melipatnya yang luar di dalam, yang dalam ada di luar. Dengan tujuan supaya kalau lapisan yang luarnya ini tadi terpapar oleh cairan tubuh, kemudian akan dicuci, darahnya ini tidak mengontaminasi lingkungan. Yang berikutnya sepatu pelindung, tujuannya untuk melindungi kaki petugas dari tumpahan atau percikan darah atau cairan tubuh lainnya dan mencegah dari kemungkinan tusukan benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan. Nah, ini kalau sepatu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memilih sepatu boot sebagai pelindung kaki yang digunakan di kamar bedah atau untuk tindakan pembedahan, prinsipnya ini harus rapat ya, harus rapat dengan tujuan kalau ada benda tajam jatuh, kalau ada cairan tubuh tumpah, maka tidak langsung mengenai kaki kita. Dan upayakan tidak banyak gerigi-geriginya, supaya tidak banyak menyimpan debu atau kotoran. Karena kita tahu di kamar bedah ini area yang sangat bersih. Ya, di kamar bedah bukan ruangan steril, tapi ruangan yang sangat bersih atau ruangan restricted area. Kemudian ini ada shoe cover. Dulu rekomendasi di kamar bedah itu menggunakan shoe cover, kemudian pakai tekimet. Tapi ternyata dengan penggunaan shoe cover, dengan penggunaan tekimet itu tidak mengurangi infeksi daerah operasi. Maka yang penting di kamar operasi yang menggunakan alas kaki atau menggunakan sepatu pelindung. Kalau yang tindakan pembedahan yang menggunakan sepatu boot, kalau yang bukan tindakan pembedahan misalnya penata anestesia saja, ya boleh menggunakan sepatu yang tertutup saja. Tapi akhir-akhir ini banyak orang yang menggunakan shoe cover. Nah, ini ada yang perlu diperhatikan bahwa kalau kita bertugas di kamar operasi, di kamar pembedahan, maka sepatu pelindung ini khusus dipakai di dalam. Tidak boleh keluar kamar operasi menggunakan sepatu kamar operasi. Kemudian sepatu juga harus bersih sepenuhnya menutup kaki. Harus dilakukan pembersihan, dibuat jadwal pembersihan rutin seminggu sekali atau sewaktu-waktu bila kotor. Misalnya dokter objin sedang operasi seksio. Saat memecahkan ketuban, ketubannya banyak sehingga tumpah sampai kaki dokter, maka habis dipakai ya harus langsung dicuci ya, tidak boleh ditunggu sampai nunggu kering. Nah Bapak Ibu, kalau kita menggunakan APD umum ini ada urutan penggunaannya. Prinsipnya pada saat menggunakan APD dimulai dari yang risikonya paling kecil terpapar cairan tubuh pasien, baru risiko yang paling risiko terpapar yaitu pakai sarung tangan. Nah kebalikannya kalau kita lepas dulu yang risiko paparannya tinggi, baru yang terakhir adalah sepatu boot. Ya, jadi urutan kalau APD lengkap seperti ini. Tapi kalau APD yang digunakan tidak APD lengkap, tinggal disesuaikan saja mana yang paling risiko terpapar cairan tubuh pasien pada saat melakukan tindakan.